Tanpa sengaja, dia menggali sebuah berlian merah muda langka, kualitasnya begitu tinggi hingga cukup untuk menggemparkan dunia. Sebagai seorang budak, tentu ia ingin menyembunyikannya untuk diri sendiri. Namun ia baru saja menyaksikan apa yang terjadi pada seorang pekerja lain. Pria itu hanya menyembunyikan sebutir berlian seukuran butir beras di mulutnya. Dan ketika ketahuan, ia langsung ditembak mati di tempat. Kini, menghadapi berlian sebesar itu, di mana ia bisa menyembunyikannya, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke kanan dan kiri dengan panik. Tepat pada saat itu, suara ledakan keras mengguncang area tambang. Air di sisi kolam tambang meledak deras. Semua orang spontan menoleh ke arah suara itu. Solomon segera memanfaatkan kesempatan, membungkuk diam-diam, lalu menyembunyikan berlian di antara dua jari kakinya. Ia kemudian berpura-pura ingin pergi ke toilet untuk menjauh. Namun, tak disangka, pemimpin pemberontak curiga dan langsung menghadangnya di jalan. Untung saja berlian itu tersembunyi di bawah telapak kakinya, sehingga meski tubuhnya digeledah habis-habisan, tak ada yang mencurigakan ditemukan. Begitu ia sampai di tempat yang aman dan hendak menimbun berlian itu, ujung senjata dingin tiba-tiba menempel di kepalanya. Rupanya si kepala pemberontak yang tidak rela melepaskan kesempatan itu mengikutinya diam-diam. Saat Solomon hendak menyerahkan berlian itu, nasib kembali berpihak padanya. Pasukan pemerintah tiba-tiba menyerang desa dan sebutir granat jatuh di antara mereka berdua. Kepala pemberontak itu terluka parah, sementara Solomon berhasil melarikan diri. Ia kemudian berlari ke sebuah pohon kering dan mengubur berlian itu di sana. Namun belum sempat jauh melangkah, ia ditangkap oleh tentara pemerintah. Di penjara, tak disangka ia kembali bertemu dengan kepala pemberontak itu. Pria itu ternyata masih hidup, hanya matanya yang buta akibat ledakan. Meski begitu melihat Solomon, ia langsung berteriak keras di depan banyak orang. Anak ini punya berlian merah muda yang nilainya tak ternilai. Siapapun yang menemukannya akan mendapat hadiah besar. Seketika, semua tahanan menatap Solomon dengan tatapan ganas. Untuk melindungi dirinya, Solomon mati-matian menyangkal, bahkan menanggalkan semua pakaiannya untuk membuktikan bahwa ia tidak menyembunyikan apapun. Cara itu memang membuat para tahanan biasa mundur, namun tidak bisa menipu mata licik Danny. Danny adalah seorang kulit putih kelahiran Afrika, pedagang gelap berlian yang tidak punya batas moral. Di mana ada berlian, di situ ada Danny. Namun bisnis berdarah seperti ini sangat berisiko, sedikit saja lengah, nyawa bisa melayang. Karena itu, Danny sudah terbiasa dengan permainan kotor, punya insting tajam untuk membedakan berlian asli dan menghindari pengkhianatan, serta tahu bagaimana menjual barang curian tanpa jejak. Suatu hari ia kembali berhasil mendapatkan berlian dari tambang. Untuk membawa berlian itu ke negara tetangga, ia menyamar sebagai jurnalis majalah dan menjahit berlian itu di bawah kulit seekor domba yang ia bawa. Namun kali ini keberuntungannya habis, ia tertangkap di tempat kejadian. Dalam keadaan terdesak, Danny mengaku bekerja untuk Kolonel Coetzee, salah satu komandan tentara bayaran paling berpengaruh di Afrika. Tapi para penjaga tidak percaya dan malah melemparkannya ke penjara. Justru di dalam penjara inilah ia mendengar tentang berlian merah muda milik Solomon. Setelah berhasil dibebaskan oleh rekan-rekannya, Danny segera menyampaikan kabar tersebut dan memerintahkan agar Solomon diselamatkan dengan cara apapun. Sebagai orang yang telah lama bergelut dengan bisnis berlian, Danny tahu nilai berlian merah muda itu jauh lebih tinggi daripada yang dibayangkan Solomon. Jika ia bisa mendapatkannya, maka hidupnya akan bebas dari Coetzee dan ia bisa keluar dari Afrika untuk selamanya. Setelah memberi perintah itu, Danny kembali ke hotelnya. Begitu masuk kamar, ia mengambil pisau dan mengetuk giginya sendiri, lalu mengeluarkan sebutir berlian kecil dari dalam mulutnya. Tanda bahwa ia tak akan menggunakan simpanan terakhir itu kecuali benar-benar terdesak. Namun, saat ia keluar untuk menukar uang, seorang pria misterius menyusup ke kamarnya. Pada saat yang sama, rekan Danny berhasil membebaskan Solomon dari penjara, bahkan memberinya sejumlah uang agar tidak kembali terjebak atau tertangkap lagi. Solomon, yang masih trauma dan penuh amarah, tak berpikir panjang karena satu-satunya yang ada di pikirannya hanyalah menemukan keluarganya kembali. Dulu, ia hanyalah seorang nelayan biasa, hidup sederhana bersama istri dan 3 anaknya. Meski miskin, hidup mereka damai dan bahagia. Anak sulungnya, dia adalah anak yang cerdas, rajin, dan suka belajar. Setiap hari berjalan 5 km ke sekolah tanpa mengeluh. Namun suatu sore, ketika Solomon hendak menjemput anaknya, sekelompok pemberontak bersenjata menyerbu desa. Mereka brutal dan tak berperasaan, menembaki warga tanpa pandang bulu, bahkan anak-anak kecil dijadikan tentara dan pembunuh tanpa rasa takut. Dalam kekacauan itu, Solomon berhasil membantu istri dan anak-anaknya melarikan diri, namun ia sendiri tertangkap. Awalnya ia akan dipotong tangannya, tetapi karena dianggap kuat dan bermanfaat, ia justru dikirim ke tambang berlian sebagai budak. Dan dari situlah semua kisah ini bermula. Sementara itu, setelah berhasil menukar uang, Danny datang ke sebuah bar. Tujuannya bukan untuk bersenang-senang, melainkan memesan pistol dari pemilik bar. Namun saat itu seorang wanita menarik perhatiannya, namanya Maddie, seorang jurnalis cantik dan berani. Awalnya Danny hanya ingin menggodanya untuk bersenang-senang, tapi lama-kelamaan terkejut saat tahu wanita itu seorang reporter, dan bahkan langsung menebak bahwa Danny adalah penyelundup berlian. Danny paling tidak suka berurusan dengan wartawan, tapi Maddie justru mengejarnya, meminta informasi tentang jaringan perdagangan berlian dan penyelundupan terbesar di Afrika. Meski tertarik dengan Maddie, Danny tidak pernah mau membuka mulut kepada orang asing, terlebih kepada seorang jurnalis. Setelah itu, Danny dan Maddie berpisah dengan suasana tidak menyenangkan. Saat Danny kembali ke hotel dan melihat kamarnya yang telah diobrak-abrik, ia segera sadar rekan kerjanya diam-diam telah memberitahu
Kolonel Kotze tentang berlian merah muda itu. Ia tahu betul bahwa di tanah penuh pengkhianatan ini, kepercayaan adalah hal paling murah, namun amarah dalam hatinya tetap tak tertahankan. Tak lama kemudian, orang yang menyusup ke kamarnya pun muncul. Meski mereka berasal dari kelompok yang sama, keduanya berbicara dengan tenang, namun menyembunyikan niat masing-masing. Danny yang sudah tak sabar memutuskan untuk kembali menemui sang kolonel, dan sebelum pergi, ia meninju pria itu keras-keras, menumpahkan semua kekesalannya. Beberapa waktu kemudian, Danny dipanggil oleh Kolonel Kotze ke kediamannya untuk minum teh. Kolonel itu adalah pemimpin tentara bayaran terbesar di Afrika, satu tangan menjual berlian selundupan, tangan lain bekerja sama dengan pemerintah untuk membasmi pemberontak, menjadikan dirinya kaya raya dari bisnis perang berdarah. Pria semacam ini, rakus dan tak mengenal belas kasihan, tentu tidak akan membiarkan berlian merah muda langka itu lepas begitu saja. Maka ia memerintahkan Danny untuk mendapatkannya dan berjanji akan menghapus seluruh hutang dan masalahnya bila berhasil. Namun Kotze tahu betul ambisi Danny, juga tahu keinginannya untuk meninggalkan Afrika. Ia kemudian menggenggam segenggam tanah merah, menatap Danny dengan tajam dan berkata, "Inilah rumahmu. Kau tidak akan pernah bisa meninggalkan Afrika." Sejak kecil, Danny memang hidup di bawah bayangan sang kolonel. Ia tahu betapa kejam dan dinginnya orang itu, sehingga tak berani melawan. Ia hanya bisa menyembunyikan niatnya dan fokus pada target utama, Solomon. Tapi di sisi lain, Solomon sudah kehilangan seluruh kepercayaannya kepada siapapun. Ia bersikeras bahwa tidak pernah melihat berlian merah muda apapun. Akhirnya, Danny memilih strategi menunda dan mendekati dengan sabar. Malam itu, ia kembali ke bar, mengambil pistol yang sudah dipesannya dari pemilik bar. Namun, sang pemilik bar juga memberikan sebuah kabar buruk bahwa besok pasukan pemberontak akan menyerang kota, dan ia menyarankan Danny untuk pergi sebelum terlambat. Tepat pada saat itu, Danny kembali bertemu Maddie. Tak disangka, setelah pertengkaran mereka sebelumnya, kini keduanya bertemu lagi, seolah pasangan lama yang belum tuntas urusannya. Tak lama, ketegangan di antara mereka berubah menjadi kedekatan, meski dengan tujuan yang berbeda. Danny menginginkan tubuh Maddie, sementara Maddie hanya ingin mendapatkan informasi soal penyelundupan berlian. Namun meski keduanya larut dalam suasana intim, tidak ada yang benar-benar terbuka. Kesabaran Maddie habis, ia mulai menyerang Danny dengan kata-kata tajam, mengatakan bahwa ia sudah melihat terlalu banyak orang seperti Danny. Orang-orang yang tidak peduli nyawa manusia demi uang. Danny yang tersinggung, kehilangan mood, lalu berjalan ke bar untuk minum. Tapi Maddie tak berhenti. Ia kembali mengejarnya dan berdebat lagi. Kali ini, Danny melawan balik dengan sinis. "Kau pikir kau suci? Kau pikir kau bisa menyelamatkan Afrika? Nyatanya kau juga bagian dari pasar darah ini. Kalau bukan karena gadis-gadis Amerika seperti kau yang mendambakan cincin pernikahan dengan berlian, batu-batu itu takkan semahal ini, dan takkan ada yang mati untuk mendapatkannya." Maddie membalas dengan tegas. Tidak semua gadis Amerika menginginkan pernikahan dongeng. Sama seperti tidak semua orang Afrika saling membunuh demi berlian. Masih banyak orang di sini yang melakukan kebaikan setiap hari. Hanya saja kau belum pernah jadi salah satunya. Pertengkaran itu membuat keduanya kembali berpisah dengan suasana buruk. Keesokan harinya, seperti yang diprediksi, pasukan pemberontak benar-benar menyerbu kota, menimbulkan kekacauan dan pertempuran besar. Di tengah kekacauan itu, Danny segera mencari Solomon. Ia tahu saat inilah waktu yang tepat untuk meyakinkan Solomon agar bekerja sama dengannya. Berlian merah muda itu kini seperti bom waktu, terlalu berharga tapi juga terlalu berbahaya. Solomon sendiri tidak punya cara untuk menjual atau keluar dari Afrika. Danny menekankan bahwa hanya dia yang punya koneksi dan kemampuan untuk mengubah keadaan. Namun Solomon tetap keras kepala, pikirannya hanya tertuju pada keluarganya yang hilang. Melihat hal itu, Danny berkata dengan dingin, "Tanpaku, kau tak akan pernah menemukan istrimu atau anak-anakmu." Mereka masih berdebat saat peluru mulai berterbangan. Pasukan pemerintah dan pemberontak saling baku tembak tanpa memedulikan warga sipil. Danny, yang berpengalaman sebagai tentara bayaran, menarik Solomon dan membawanya kabur di tengah hujan peluru, berlari melewati reruntuhan dan ledakan, hingga akhirnya bersembunyi di antara bangunan yang hancur. Malam harinya, mereka menyelinap menuju satu-satunya jalan keluar kota, namun 3 pemberontak berjaga di sana. Untuk lolos, mereka harus mengambil risiko besar. Danny pun menyuruh Solomon menyamar sebagai pemberontak, sementara dirinya berpura-pura menjadi tawanan kulit putih. Saat para penjaga mulai lengah, Danny langsung menarik pistol dan menembak mati mereka semua, bahkan menambah 2 peluru lagi untuk memastikan. Ia lalu mengambil senapan sniper pemberontak dan menembak mati musuh lain yang berusaha melarikan diri dari kejauhan. Aksi brutal itu membuat Solomon terkejut dan takut melihat betapa kejamnya Danny. Setelah itu, keduanya menyusup ke rombongan pengungsi dan berhasil mencapai kamp perlindungan milik pemerintah. Di sana, Danny bertemu seorang jurnalis pria yang kemudian membantunya bertemu kembali dengan Maddie. Begitu bertatap muka, Danny langsung membuat kesepakatan. "Aku bisa memberimu semua informasi soal penyelundupan berlian, tapi sebagai gantinya kau harus gunakan aksesmu di PBB untuk membantu Solomon menemukan keluarganya." Danny tahu, untuk mendapatkan berlian merah muda itu, ia harus lebih dulu memenangkan kepercayaan Solomon, dan satu-satunya cara adalah membantu menemukan keluarganya. Maddie tahu dirinya sedang dimanfaatkan, dan ia juga paham bahwa Solomon pasti terlibat dengan berlian itu. Namun sebagai jurnalis yang menjunjung kemanusiaan, ia memilih menutup mata terhadap motif Danny. Yang penting, jika bisa menyelamatkan nyawa orang, itu sudah cukup. Tak butuh waktu lama, Maddie berhasil menemukan lokasi keluarga Solomon. Sekarang mereka berada di kamp pengungsian di negara tetangga, Guinea. Namun, saat mereka tiba dengan helikopter,
meter, pemandangan yang terlihat membuat hati hancur. Jumlah pengungsi telah melebihi 1 juta orang. Dalam lautan manusia seperti itu, menemukan keluarga tentu bukan hal mudah. Beruntung, nasib masih berpihak pada pria malang itu. Tak lama kemudian, Solomon berhasil melihat istri dan anak perempuannya. Namun, anak laki-lakinya dia telah dibawa pergi oleh pasukan pemberontak. Seketika Solomon merasa hancur sebab ia pernah menyaksikan sendiri kebrutalan para prajurit anak dan tahu bahwa para pemberontak pasti akan melatih dia menjadi salah satu dari mereka. They took him! Where's my son? Christ. Where is my son? Dugaan itu pun terbukti benar. Kini dia telah dilatih oleh pemimpin bermata satu menjadi mesin pembunuh tanpa perasaan. Wajahnya datar, langkahnya selalu paling depan dalam setiap pertempuran. Yang lebih buruk lagi, karena Solomon dianggap pernah berhubungan dengan kelompok pemberontak, pihak berwenang menolak membebaskan istri dan anaknya sampai perang benar-benar berakhir. Gagal membawa keluarganya pulang, Solomon hidup bagai kehilangan arah. Setiap hari ia menyebut nama putranya dengan suara bergetar, penuh kerinduan dan rasa bersalah. Sementara itu, Danny hanya memikirkan berlian merah muda yang disebut Solomon pernah temukan. Begitu tahu lokasi tempat berlian itu dikubur, pikirannya langsung tertuju pada cara untuk menggali dan mendapatkannya. Namun daerah itu sangat berbahaya, dikuasai banyak kelompok bersenjata. Satu-satunya cara masuk ke sana adalah dengan menyusup bersama tim jurnalis yang dipimpin oleh Maddie. Maddie sendiri tengah berada dalam dilema. Lulusan universitas ternama di Amerika, dia sebenarnya bisa hidup nyaman di New York, namun idealismenya membuatnya datang ke Afrika untuk menulis tentang ketidakadilan dunia. Sayangnya, seberapa menyentuh pun artikel yang ia tulis, atau seberapa nyata pun foto yang ia ambil, semua itu hanya mampu membuat pembaca meneteskan air mata. Tidak cukup untuk mengubah penderitaan Afrika. Ia muak hanya menjadi pengamat dan ingin mengungkap dalang besar di balik konflik dan perdagangan berlian ini. Entah karena tersentuh oleh semangat Maddie, atau karena ingin memanfaatkan situasi, Danny akhirnya membuka rahasia besar tentang rantai perdagangan berlian. Ia menjelaskan bahwa berlian selundupan disalurkan ke negara tetangga, lalu dijual ke pembeli lokal. Dari sana, perantara yang telah menyuap pejabat bea cukai akan memalsukan dokumen asal berlian, sehingga tampak seolah-olah berlian itu ditambang secara legal di negara mereka. Dengan begitu, berlian-berlian hasil perang pun bisa diekspor secara sah ke pasar internasional. Di balik rantai bisnis kotor itu, berdirilah sosok besar bernama Van de Kaap, seorang pengusaha yang menimbun berlian untuk mengontrol pasokan dan mempertahankan harga tinggi di pasar dunia. Ia sengaja mempertahankan konflik di Afrika agar berlian dari tangan pemberontak tidak membanjiri pasar dan menjatuhkan harga. Danny berjanji akan memberikan bukti langsung, tapi hanya setelah ia berhasil mendapatkan kembali berlian merah muda itu. Sebelum itu, semua informasi harus tetap dirahasiakan, karena jika sampai bocor, nyawanya takkan selamat. Maka keduanya pun sepakat untuk bekerja sama. Danny dan Solomon menyamar sebagai anggota tim logistik dan menyusup bersama rombongan jurnalis menuju lokasi tambang. Namun di tengah perjalanan, konvoi mereka diserang oleh pemberontak. Dalam kekacauan itu, Solomon dengan naluri kemanusiaannya menolong seorang anak kecil. Karena bus utama penuh, mereka berpindah ke mobil van lain. Tak disangka, keputusan itu justru menyelamatkan nyawa mereka, karena bus utama diserang dan semua penumpangnya tewas. Mereka pun memacu mobil menembus hutan untuk melarikan diri. Belum sempat bernapas lega, mereka ditangkap oleh kelompok gerilyawan lokal. Untungnya, kelompok ini tidak kejam seperti pemberontak lainnya. Berkat cara bicara Maddie yang lembut dan kemampuannya membuat mereka merasa dihargai, ketegangan pun mereda. Para gerilyawan bahkan membawa mereka ke sebuah perkebunan tersembunyi, tempat yang terasa seperti surga di tengah neraka Afrika. Anak-anak di sana dulunya juga prajurit kecil yang kehilangan masa depan. Namun berkat kasih dan pendidikan dari sang pemilik perkebunan, mereka perlahan kembali menjadi anak-anak polos yang penuh tawa. Sang pemilik percaya bahwa tidak ada manusia yang benar-benar jahat atau baik, bahkan seorang penjahat besar pun masih bisa menemukan makna hidupnya ketika ia menunjukkan sedikit saja kebaikan. Kata-kata itu membuat Danny terdiam lama. Malam harinya, di bawah temaram api unggun dan irama nyanyian anak-anak, Danny, yang sudah mabuk karena minuman kelapa, akhirnya membuka hatinya pada Maddie. Ia bercerita bahwa dirinya sebenarnya adalah orang kulit putih kelahiran Afrika. Saat berusia 9 tahun, ibunya dibunuh dan ayahnya dipenggal dalam konflik. Perang telah merenggut segalanya darinya. Ketika berusia 19 tahun, ia bergabung dengan tentara bayaran di bawah komando seorang kolonel, berjuang bersama pasukan kulit hitam melawan pemberontak. Namun kemudian ia sadar, semua perjuangan itu bukan demi perdamaian atau kesetaraan ras, melainkan hanya demi uang dan kekuasaan. Sejak itu, ia memilih berjuang sendiri dan menjadi penyelundup demi bertahan hidup. Kini, satu-satunya keinginannya hanyalah meninggalkan Afrika untuk selamanya, dan berlian merah muda itu adalah tiket kebebasannya. Maddie yang mendengar kisah itu hanya bisa terdiam. Ia menggenggam tangan Danny, dan untuk pertama kalinya keduanya merasakan kedekatan emosional yang tulus.
tulus. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan bersama sang pemilik perkebunan menuju lokasi tujuan. Namun di tengah jalan, mereka disergap oleh pasukan anak-anak bersenjata. Sang pemilik yang masih percaya pada kebaikan manusia mencoba menasihati mereka dengan lembut, tetapi anak-anak itu sudah kehilangan nurani dan menjawab dengan rentetan peluru. Danny segera menarik pistolnya untuk melindungi mereka, lalu menginjak pedal gas dan melarikan diri secepat mungkin. Kebetulan, camp kolonel berada tak jauh dari situ. Demi menyelamatkan sang pemilik yang terluka parah, Danny membawa mereka ke camp itu. Kabar baiknya, sang pemilik masih bisa diselamatkan dan Maddie mendapat kesempatan untuk ikut evakuasi bersama para pengungsi. Namun, kabar buruknya, kolonel ternyata tengah bersiap memimpin pasukan menuju lokasi yang sama dengan tujuan mereka, tambang berlian di Kono. Kolonel akhirnya memerintahkan Danny ikut serta dalam misi pencarian berlian merah muda itu. Tapi Danny tahu betul, kalau ikut bersama pasukan besar, ia tak akan dapat apapun. Bahkan mungkin tak sempat melihat debu berlian sekalipun. Maka setelah keluar dari tenda, ia segera meminta bantuan Maddie untuk mengalihkan perhatian para prajurit di dekat gudang amunisi, agar ia bisa mencuri beberapa perlengkapan dan berangkat diam-diam bersama Solomon. Maddie langsung paham maksud Danny. Ia tahu perjalanan itu sangat berisiko dan kemungkinan besar Danny tidak akan kembali hidup-hidup. Namun meski hatinya berat, ia tetap mengangguk setuju sambil menahan air mata. Sebagai gantinya, Danny menyerahkan semua bukti yang ia miliki kepadanya, agar jika ia mati di Kono, Maddie masih bisa mengungkap seluruh kebenaran ke dunia. Berkat bantuan Maddie, Danny berhasil mendapatkan perlengkapan yang dibutuhkan. Saat perpisahan tiba, keduanya hanya saling menatap lama tanpa kata. Setelah semua yang mereka alami bersama, benih cinta sudah tumbuh di hati mereka. Tapi mereka juga sadar, di tanah yang keras ini, cinta tak cukup untuk menyelamatkan siapapun. Mereka masing-masing punya jalan dan takdir sendiri yang harus dihadapi. Sebelum berpisah, Maddie memotret Danny sebagai kenangan, lalu memberinya nomor kantor, nomor rumah, dan nomor pribadinya. Biasanya, orang yang mengejar Maddie. Namun kali ini ia sendiri yang memilih untuk mengambil langkah pertama. So should you. Setelah itu, mereka berdua pun berpisah dan melangkah ke arah nasib masing-masing. Dalam perjalanan, Danny dan Solomon berbicara soal berlian merah muda. Solomon menjelaskan bahwa ada lebih dari 100 butir berlian di lokasi itu. Mendengar kabar itu, langkah Danny yang semula berat menjadi ringan, seolah kebebasan dan kekayaan sudah di depan mata. Tapi malam itu, keberuntungan kembali berbalik. Saat sebuah truk pemberontak melintas di dekat mereka, Solomon tanpa sengaja melihat anaknya. Dia di atas kendaraan itu. Karena terlalu terkejut, ia menimbulkan suara, membuat para pemberontak curiga. Mereka nyaris tertangkap dan terbunuh, tapi berhasil lolos dengan susah payah. Danny marah besar. Ia mengeluarkan pisau dan dengan nada dingin mengancam Solomon. Kalau kau bertindak gegabah lagi, aku akan menggelitik kau hidup-hidup. Tapi di hati Solomon, berlian tidak ada artinya dibanding anaknya. Meski diancam, ia tetap bersikeras harus menemukan dia terlebih dahulu. Perselisihan pun pecah. Keduanya berkelahi hebat, sampai akhirnya Danny menyerah dan mengalah. Malam harinya, mereka menyelinap ke camp pemberontak berharap bisa menemukan dia. Namun, setelah mengintai lama, tak ada tanda-tanda keberadaannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan, pembicaraan mereka mulai berubah. Bukan lagi tentang berlian, tapi tentang hidup, tentang masa lalu, dan tentang harapan. Hubungan mereka menjadi lebih akrab, dan Danny berjanji akan membantu Solomon menyelamatkan putranya. Setelah berjalan sehari semalam melewati jalan setapak yang sempit dan berbahaya, akhirnya mereka tiba di kawasan tambang tempat berlian merah muda itu dikubur. Namun, tempat itu dijaga ketat oleh pemberontak bersenjata. Tak ada cara untuk masuk tanpa menimbulkan kecurigaan. Dalam keputusasaan, Danny memutuskan untuk bersekongkol dengan harimau. Ia mengirimkan koordinat lokasi itu kepada kolonel, meminta agar pasukannya melancarkan serangan besar untuk membuka jalan masuk. Ia sadar ini langkah berisiko tinggi, tapi tak ada pilihan lain. Rencananya, saat kedua pihak saling baku tembak, ia dan Solomon akan menerobos masuk, mengambil berlian, lalu kabur. Namun Solomon merasa firasat buruk. Ia yakin anaknya ada di dalam camp pemberontak itu. Jika serangan dimulai, nyawa dia bisa melayang. Maka malam itu, saat Danny tertidur, Solomon diam-diam menyelinap ke markas musuh untuk mencari anaknya. Ia berhasil menemukannya, tapi sayang, dia sudah dicuci otak. Ia tak mengenali ayahnya lagi, bahkan menganggap Solomon sebagai pengkhianat dan menangkapnya. Ketika sadar Solomon menghilang, Danny segera menyusul ke dalam camp. Namun ia hanya bisa menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Keesokan paginya, pemimpin pemberontak bermata satu yang terluka muncul dan langsung mengenali Solomon. Dengan penuh nafsu, ia menodongkan senjata sambil memaksa Solomon menyerahkan berlian merah muda itu. Alasan ia begitu menginginkan berlian itu sederhana. Sama seperti Danny, ia ingin menggunakan uangnya untuk kabur dari neraka perang ini. Solomon yang tak berdaya hampir menyerah, sementara Danny yang bersembunyi di kegelapan menjadi gelisah. Ia takut berlian itu direbut sebelum sempat diselamatkan. Tepat pada saat genting itu, helikopter kolonel tiba dan melepaskan tembakan bertubi-tubi. Ledakan mengguncang tanah, pemberontak porak-poranda. Dalam kekacauan itu, Danny tetap berpikir jernih. Ia tahu hal terpenting sekarang adalah menyelamatkan dia, agar Solomon mau memberitahukan lokasi berlian. Tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, ia menerobos medan perang dan menarik dia keluar dari bahaya. Sementara itu, Solomon mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam. Dengan sekop di tangannya, ia menghantam kepala si pemimpin bermata satu hingga tewas di tempat. Pasukan pemberontak akhirnya dihancurkan sepenuhnya. Namun
Namun begitu debu pertempuran reda, perhatian semua orang langsung tertuju pada Solomon, satu-satunya yang tahu di mana berlian merah muda itu berada. Menyadari bahwa rahasia itu adalah satu-satunya kartu hidupnya, Solomon menolak bicara. Sampai akhirnya, kolonel menawarkan kesepakatan. Jika Danny berhasil membuat Solomon buka mulut, mereka akan berbagi hasil 4-6. Jika tidak, keduanya akan dibunuh. Danny tak punya pilihan selain berpura-pura memihak kolonel. Ia menenangkan Solomon, memberi isyarat dengan tatapan agar tetap waspada. Akhirnya, di bawah tekanan senjata, Solomon menyerah dan memimpin mereka menuju tempat berlian dikubur. Namun begitu sampai, mereka melihat tanah itu sudah digali habis oleh pemberontak. Solomon, pura-pura pasrah, mulai menggali lagi di tempat yang berbeda. Danny dan Solomon tahu betul, begitu berlian itu ditemukan, mereka pasti akan dibunuh. Maka Danny berpura-pura santai, meminta sebatang rokok kepada salah satu tentara. Saat ditolak, ia tersenyum dan berkata pelan, "Tak apa, aku memang harus berhenti merokok, kan Solomon?" Solomon langsung mengerti makna di balik kata-kata itu. Dalam perjalanan menuju tambang sebelumnya, Danny pernah berkata bahwa kalau mereka berhasil mendapatkan berlian, ia akan berhenti merokok dan memulai hidup baru. Kalimat itu kini menjadi isyarat diam-diam bahwa ia berencana melawan. Dengan berpura-pura menggali dan seolah menemukan sesuatu, Solomon mengalihkan perhatian semua orang ke dalam lubang yang ia gali. Awal dari rencana pelarian mereka yang berisiko mati kapan saja. Danny dengan sigap memanfaatkan kekacauan itu untuk membunuh salah satu prajurit penjaga. Solomon pun ikut bertindak. Ia menyerang kolonel yang berdiri di dekatnya. Kolonel yang terkejut segera menembak balik, sementara Danny dengan cepat melompat masuk ke dalam hutan untuk berlindung. Tak lama kemudian, ia kembali dari arah lain dan menembak mati kolonel dari belakang. Di sisi lain, Solomon akhirnya berhasil menggali dan menemukan berlian merah muda yang mereka cari. Namun dalam pertempuran singkat itu, Danny tertembak di bagian perut. Meski luka parah, ia tahu mereka tak punya waktu untuk berhenti. Kalau tetap di situ, pasukan kolonel pasti akan segera datang mengejar. Maka dengan menahan rasa sakit, Danny memaksa mereka terus berjalan membawa berlian itu. Belum sempat bernapas lega, mereka dihadang oleh dia, anak Solomon, yang menodongkan senjata ke arah mereka. Mata bocah itu masih kosong, belum sepenuhnya sadar dari pengaruh cuci otak pemberontak. Solomon berusaha menenangkan putranya, berbicara dengan lembut tentang masa kecil mereka, tentang keluarga, tentang cinta seorang ayah. Perlahan dia mulai mengingat, hatinya luluh, dan akhirnya menurunkan senjatanya sambil memeluk ayahnya. Namun kebahagiaan reuni itu tak berlangsung lama. Serangan baru datang menghujani mereka, memaksa bertiga melarikan diri secepat mungkin. Dalam pelarian, Danny meminta berlian dari Solomon, lalu menghubungi rekan pilotnya untuk datang menjemput mereka dengan pesawat kecil. Titik pendaratan berada di puncak bukit sekitar 10 km jauhnya, mereka harus menempuh medan berat untuk mencapainya. Danny yang terluka mulai kehabisan napas. Solomon berkali-kali menyarankan untuk berhenti dan beristirahat, tapi Danny tahu, waktu tak berpihak pada mereka. Jika berhenti, mereka pasti tertangkap. Maka ia terus memaksakan diri menaiki lereng, langkah demi langkah, sampai tubuhnya benar-benar tak kuat lagi. Melihat itu, Solomon tanpa ragu menggendongnya dan terus berjalan menembus bebatuan dan semak. Tapi tak lama kemudian, Danny menyadari akhir hidupnya sudah dekat. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan berlian merah muda itu, benda kecil yang sudah ia pertaruhkan nyawanya untuk dapatkan, tapi kini tak lagi punya arti. Ia menatapnya sejenak, lalu menyerahkannya kepada Solomon sambil berkata lirih agar ia yang menyimpannya. Selain berlian, Danny juga memberikan kartu nama Medi kepada Solomon, memintanya agar menghubungi Medi setibanya di ibu kota dan meminta pertolongan darinya. Ia menyerahkan juga sepucuk pistol, sambil memperingatkan keras agar Solomon tidak mempercayai rekan-rekannya sendiri. Solomon mencoba mengangkatnya dan membawanya pergi, tapi Danny menolak, memaksa Solomon untuk segera membawa anaknya pulang dan selamatkan diri. Saat itu juga, suara tembakan kembali terdengar. Pasukan musuh sudah tiba. Untuk memberi waktu bagi Solomon dan dia melarikan diri, Danny memegang senjatanya dan mulai menembak balik dengan sisa tenaganya. Ia terus menembak sampai memastikan keduanya telah cukup jauh. Barulah ia berhenti, menarik napas panjang, dan tersenyum tipis. Lalu ia mengeluarkan telepon satelit dan menelepon Medi. Dengan suara berat dan lemah, ia meminta Medi untuk menjemput Solomon dan putranya apapun yang terjadi. Awalnya Medi terdengar gembira mendengar suara Danny. Namun perlahan, napas Danny makin berat dan tersendat, membuat senyum Medi lenyap, digantikan kesedihan yang dalam. Sementara itu, helikopter rekan Danny melintas di langit di atas kepalanya. Ia menatapnya dengan pandangan kosong, tidak menyesal, malah tersenyum dan berkata pelan, "Pemandangannya indah sekali di sini, andai saja kau bisa melihatnya juga. Tapi tak apa, setidaknya aku sempat memberitahumu kisah yang sebenarnya. Setelah ini, kau bisa menulisnya dengan bebas." Medi, yang mendengarnya dari seberang, menitikkan air mata. Ia berbisik lirih, "Andai aku bisa bersamamu sekarang." Tapi Danny menjawab tenang, "Tak apa, aku sudah berada di tempat yang seharusnya." Setelah menutup telepon, Danny menggenggam segenggam tanah yang bercampur darahnya. Seolah mengingat kembali kata-kata kolonel, "Tanah ini adalah rumahmu, kau tidak akan pernah meninggalkan Afrika." Ia tersenyum tipis, sadar bahwa itulah takdirnya.
Meski sepanjang hidupnya berusaha kabur dari benua ini, pada akhirnya ia tetap mati di tanah kelahirannya. Dalam cahaya matahari senja yang keemasan, Dany menutup matanya dengan damai, menjadi secercah putih terakhir di atas tanah hitam yang dilumuri perang dan keserakahan. Tak lama kemudian, dengan bantuan Maddie, Solomon berhasil membawa berlian merah muda itu ke London. Di bawah pengaturan cermat Maddie, ia bertemu dengan para petinggi perusahaan berlian raksasa untuk menegosiasikan kesepakatan. Syaratnya sederhana, selain transaksi, mereka harus membantu mencari dan menyatukan kembali keluarganya. Akhirnya, perjuangan panjang itu berbuah manis. Solomon berhasil bertemu kembali dengan istri dan anak-anaknya. Di sisi lain, Maddie merekam seluruh proses transaksi dan pertemuan itu. Sebagai bukti kebenaran yang akan mengguncang dunia, kisah nyata tentang darah dan berlian dari Afrika. Kemudian, dengan bukti yang dimilikinya, Maddie mempublikasikan kebenaran kelam di balik berlian berdarah. Solomon pun naik ke kursi saksi dan menceritakan kepada dunia seluruh kisah mengerikan yang terjadi di Afrika. Akhirnya pada Januari 2003, sebanyak 40 negara menandatangani Kimberley Process Certification Scheme, sebuah mekanisme yang memastikan bahwa setiap berlian legal akan disegel sejak dari sumbernya, ditempatkan dalam wadah khusus anti rusak, serta disertai sertifikat resmi sebelum diekspor. Sementara berlian yang asal-usulnya tidak jelas akan dilarang keras untuk diperdagangkan. Film ini berjudul Blood Diamond, disutradarai oleh Edward Zwick, dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan Djimon Hounsou, dirilis pada tahun 2006. Meski Dany adalah seorang kulit putih, sejak lahir ia hidup di tanah Afrika yang penuh konflik dan kekacauan. Pada era 1990-an, perang sipil terus berkecamuk, sementara perdagangan ilegal berlian merajalela membuat jutaan warga sipil kehilangan nyawa. Dany sendiri hidup dari menyelundupkan berlian, namun jauh di lubuk hatinya, ia selalu ingin meninggalkan tanah penuh darah ini. Sayangnya, uang yang dimiliki tak pernah cukup. Karena itu, saat mendengar kabar tentang keberadaan berlian merah muda langka, ia berusaha mendekati pemiliknya, Solomon. Pada akhirnya, meski berhasil mendapatkan berlian itu, Dany tewas akibat luka parah di perjalanan pulang. Namun selama waktu singkat bersama Solomon, membantu mencari keluarganya, serta mengenal cita-cita dan idealisme Maddie sang jurnalis, Dany perlahan berubah dari seorang egois tanpa moral menjadi seseorang yang kembali bisa merasakan kasih dan kepedulian. Di saat-saat terakhir hidupnya, ia memilih menyerahkan berlian itu kepada Solomon. Dan Solomon bukannya menyimpannya sendiri, justru bersama Maddie menyusun rencana untuk mengungkap kebenaran di balik perdagangan berlian berdarah tersebut. Dengan bantuan bukti yang diberikan Dany semasa hidup, mereka berhasil membongkar kejahatan di Sierra Leone ke hadapan dunia. Padahal, berlian sejatinya hanyalah batu transparan biasa. Namun karena keserakahan dan nafsu manusia terhadap kemewahan, ia dijadikan simbol kemurnian, kehormatan, kekayaan, bahkan kekuasaan. Demi mengejar keuntungan besar, sisi gelap manusia pun muncul, menindas, menumpahkan darah, dan menghancurkan sesama. Perjanjian internasional mungkin bisa menekan perdagangan berlian ilegal, tapi tidak bisa memadamkan keserakahan manusia. Melarang orang membeli satu jenis barang berdosa tidak akan menghapus keinginan yang mendorongnya. Jika bukan lewat berlian, nafsu itu akan mencari jalan lain, lewat kemewahan, kedudukan, atau bahkan tindakan tak bermoral lainnya. Karena itu, yang perlu kita lawan bukanlah benda mati seperti berlian, melainkan keinginan dan kebohongan dalam diri kita sendiri. Kita harus belajar menyeimbangkan hasrat, mengasah nurani, dan mengenali siapa diri kita di tengah dunia yang penuh godaan ini. Sebab yang berdarah bukanlah berlian itu, melainkan manusia yang tamak dan haus akan kekuasaan. Baik, itulah cerita kita kali ini. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe, dan berikan komentar. Terima kasih, dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.